Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bukalah gapura indah, aku masuk rumah-Mu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajah-Mu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah. Di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumah-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa kita melimpahkan kasih-Nya kepada kita dan damai Kristus beserta saudara Dan besertamu juga. Hari ini kita belajar dari ketabahan dan kegigihan seorang ibu yang berjuang untuk pemulihan anaknya. Ketabahan inilah yang menghasilkan buah. Tidak saja anaknya terbebas dari kuasa roh jahat, tetapi juga ia menjadi contoh tentang iman yang teguh. Umat Allah yang seharusnya cakap dan tabah dalam mempraktekkan hidup beriman. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Mengangkat laguku dan berdoa tak jemu. Walau marah menyesal, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku
Marilah saat ini kita datang kepadanya, mengakui segala keberadaan kita yang belum sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kata-kata kami, tingkah laku kami, juga perbuatan kami tidak berkenan kepada sesama kami. Tuhan, kami juga sering tidak setia, kami sering iri, juga kami sering melukai orang lain. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diriku ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Berita Nugrah diambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita Nugrah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Silahkan duduk. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan Sabda Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus, di hari Minggu ini kami berhenti sejenak untuk mengisi jiwa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk membuka hati, menghayati pesan dan perintah-Mu untuk kami nyatakan di dalam keseharian. Kami memohon Roh Kudus membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman, agar proses ini dapat sungguh-sungguh membarui pikiran dan sikap kami serta lebih lagi mengarahkan hati kami hanya kepada Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicerikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumur-sumur air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menanggapi bacaan yang pertama, marilah kita mendaraskan Mazmur pasal 146. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya ku mau muliakan Tuhanku. Puji Dia selama ku hidup. Bagi Dia ku mau bermazmur selagi nafasku ada. Karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Dia Allahmu ya Sion, turun-temurun abadi. Jangan percaya bangsawan yang hanya manusia fana, karena mereka tak dapat memberi keselamatan. Bila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Jadikan langit bumi, laut dan segala isinya. Yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan,
berguru, yang buta ia jelitkan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik tak akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 17. Yakobus 2 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37 demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa
ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kesehariannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, tema kita hari ini ketabahan dalam berharap. Ada yang menarik di balik kata ketabahan. Jadi ada seorang profesor dalam bidang psikologi. Profesor ini namanya Angela Duckworth. Dia menulis sebuah buku judulnya Grit. G-R-I-T, Grit. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya yang persis maknanya atau padanannya ini nggak ada. Tetapi grit ini paling dekat untuk diterjemahkan di dalam arti ketabahan atau sesuatu yang sulit untuk ditumbangkan, begitu kira-kira. Jadi Angela Duckworth ini menunjukkan bahwa kunci pencapaian yang luar biasa dalam hidup seseorang itu sebenarnya bukan bakat, tetapi perpaduan antara hasrat dengan kegigihan. Kalau dulu kita tahu sempat ada fase-fase di mana anak-anak kalau IQ-nya tinggi berarti dia bisa sukses dan segala macam. Tetapi penelitian-penelitian di masa-masa ini membuktikan IQ tinggi itu tidak menjadi tolok ukur utama untuk melihat keberhasilan seseorang. Tetapi dilihat juga bagaimana sosialnya, emosionalnya, spiritualnya. Makanya ternyata ada berbagai aspek di dalam menentukan keberhasilan seseorang. Dan Angela Duckworth menemukan sebuah teori bahwa ketabahan atau grit yang dia maksud ini punya dua unsur yang penting yang harus dihidupi oleh seseorang, yaitu hasrat dan kegigihan atau ketekunan itu tadi.
Nah, gabungan antara hasrat dan kegigihan inilah yang disebut sebagai ketabahan, dan tingkat ketabahan seseorang akan terlihat ketika ia berhadapan dengan tantangan, kesulitan. Apakah ia cukup bertahan dan sanggup menghadapi, atau justru bertekuk lutut sambil mengeluh dan menyalahkan keadaan atau pihak lain ketika berjumpa dengan kesulitan. Jika kita amati, apa yang dikemukakan oleh Angela Duckworth ini bukan hanya terjadi di dalam dunia sains, atau di dalam dunia bisnis atau pendidikan, atau di dunia entrepreneur atau sejenisnya, tetapi juga menjadi bagian dalam kehidupan iman. Ini juga menjadi bagian bagaimana kita bisa mengelola spiritualitas kita. Ada kelompok orang yang semula sangat antusias untuk menyambut atau mendengar firman Tuhan. Dia yakin bahwa imannya mengatakan Tuhan mengasihi dia. Namun ketika tantangan datang, ada kesulitan yang terjadi di dalam kehidupannya, ada sesuatu yang terjadi nggak sesuai dengan rencana dan harapannya, atau merasa doanya kok nggak dijawab-jawab, ia memilih untuk berhenti. Makanya ketabahan di dalam pengharapan adalah hal yang penting dalam kehidupan iman. Bahkan ini merupakan ekspresi iman itu sendiri. Bapak Ibu, dalam bacaan pertama minggu ini kita melihat Nabi Yesaya harus terus mengingatkan bangsa Israel untuk tidak berhenti dalam ketabahan dan berharap. Pembuangan memang peristiwa yang mereka tidak harapkan, dan memang menyakitkan bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Namun ketika mereka mampu untuk bertahan, mereka akan melihat karya pemulihan atas mereka sebenarnya terjadi. Yang diminta Nabi hanya satu saat itu, bahwa umat Tuhan jangan tawar hati. Dalam Yesaya 35 ayat 4. Hasrat untuk terus berharap kepada Allah dan kegigihan untuk menjaga hati serta pikiran mereka adalah bentuk ketabahan yang diperlukan untuk bisa memaknai peristiwa pembuangan itu. Peristiwa yang mereka tidak harapkan sama sekali. Mereka juga harus memahami bahwa nggak serta-merta Allah menjatuhkan penghukuman bagi mereka. Pasti ada sebabnya. Sebelum memberikan penghukuman itu, Allah melalui para nabinya memberikan peringatan kok bagi bangsa Israel. Berulang kali peringatan itu nggak digubris, dan akhirnya malah petaka itu tiba. Penghukuman Allah berlangsung, mereka hidup di dalam pembuangan. Tetapi meskipun demikian, melalui para nabi termasuk Nabi Yesaya, Allah memberi kabar baik di tengah pembuangan, yaitu kabar pemulihan. Makanya umat masa itu diajak untuk terus tabah, menantikan zaman pemulihan dari Allah. Kalau kita baca ayat 5-10, ini merupakan puncak berita kenabian itu yang memandang ke masa depan orang-orang beriman akan seperti apa. Di depan itu ada apa. Dan pesan ini jelas memberikan penghiburan, pengharapan, dan kesukaan yang luar biasa seharusnya bagi bangsa Israel di masa itu. Tanda-tanda dari pemulihan itu menunjuk pada sesuatu yang konkret, yang nyata. Pertama disebutkan kelepasan bagi golongan orang-orang yang dengan kelemahan fisik, yang di dalam bacaan kita diwakili oleh orang-orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh, bisu. Dan penggenapan pemulihan itu terjadi di dalam karya Kristus. Memang ada jeda waktu yang cukup panjang, tetapi pemulihan itu terjadi. Penggenapan pemulihan itu terjadi di dalam karya Kristus. Mengapa kita yakin bahwa nubuat Nabi Yesaya ini sepenuhnya dinyatakan di dalam diri Kristus? Karena kita melihat Yesus mengerjakan pemulihan itu secara detail. Ia menyembuhkan banyak orang dengan kelemahan fisik pada zamannya. Yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, yang bisu tuli dibebaskan.
Maka nggak heran kalau karyanya dinanti oleh banyak orang. Meskipun begitu, ada kelompok-kelompok Yahudi yang tidak bisa menerima, Bapak Ibu. Bukannya bersyukur atas pemulihan yang terjadi, mereka sibuk mencari celah untuk menolak dan menyingkirkan Yesus. Nah, saat itu Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus, tepat setelah terjadi perdebatan sengit dengan sekelompok orang Farisi tentang adat istiadat Yahudi. Di minggu lalu kita bahas ini. Nah, Tirus ini daerah non-Yahudi. Dan di sana ia menemukan seorang perempuan dengan keteguhan iman yang luar biasa. Dan momen ini seolah mau mengkonfirmasi atau mau menunjukkan kebenaran ajaran Yesus bahwa bukan dengan mentaati sejumlah peraturan, seseorang itu disebut lebih saleh atau lebih beriman dan bisa mengatur akhirnya kemana Allah mau berpihak. Tidak. Tetapi seberapa teguhnya dia percaya dan mewujudkannya di dalam tindakan. Ini yang menjadi utama. Dan hal ini ditampilkan dalam kisah perjumpaan Yesus dengan seorang ibu yang berjuang agar anaknya yang kerasukan setan dapat dipulihkan oleh Yesus. Awalnya Tuhan Yesus berharap memang kedatangannya itu ke Tirus itu tidak diketahui oleh banyak orang. Namun ternyata keberadaannya di sana nggak dapat dirahasiakan lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi guru penyembuh yang terkenal, bahkan sampai ke negeri asing. Dan berita kedatangan itu segera tersebar ke penjuru kota pada saat itu. Di antara orang yang mendengar kedatangannya, ada seorang perempuan Yunani keturunan Sirofenisia. Nah, dari identitasnya, perempuan ini tidak berkebangsaan Yunani, tapi berkebudayaan Yunani. Sedikit beda nih, dia tidak bangsa Yunani, tapi dia tinggal di dalam budaya Yunani. Anak-anak perempuannya menderita akibat kerasukan roh jahat. Begitu mendengar kedatangan Yesus, sang ibu ini bergegas untuk menemui Yesus. Kita tahu semua, ibu ini bergegas dengan pengharapan yang besar untuk bertemu dengan Yesus karena dia sudah mendengar karya-karya Yesus sebagai seorang penyembuh. Dan tentu ia datang dengan sebuah pengharapan yang berasal dari hati yang sungguh, karena ini menyangkut dengan keselamatan anaknya. Apa yang terjadi ketika sang ibu ini menyampaikan pengharapan yang besar itu kepada Yesus? Tuhan Yesus justru menjawab, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Terdengar kasar. Dan cenderung kayaknya Tuhan Yesus menolak apa yang dimohonkan oleh si ibu ini. Namun sebenarnya apa arti dari ungkapan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus benar-benar menghina perempuan itu dengan menyebutnya anjing? Atau apa mungkin Tuhan Yesus juga seperti kebanyakan orang-orang Yahudi yang lain yang memilah-milah, yang mengkotak-kotakan bahwa ada orang-orang yang di dalam komunitas dan orang-orang di luar komunitas, dan orang-orang yang di luar komunitas mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang najis, orang-orang yang asing? Rasanya enggak. Kayak Tuhan Yesus enggak mungkin kayak gitu. Memang bagi banyak orang Yahudi, anjing itu binatang najis. Mereka nggak bakal membiarkan anjing masuk ke rumahnya, apalagi berbaring di bawah meja makan. Apalagi saat ada orang di meja makan itu, ada keluarga begitu, ada dia dan anak-anaknya. Orang Yahudi nggak mungkin meletakkan anjing di dekat meja makannya. Makanya kalimat jawaban yang dilontarkan Yesus jelas tidak diambil dari konteks atau kebiasaan orang Yahudi. Karena pasti mereka nggak akan makan kalau di dekatnya ada anjing. Tuhan Yesus memang seperti ini. Dia seringkali menggunakan pengalaman atau konteks budaya dari orang yang sedang diajak bicara. Nah, jadi karena perempuan ini seorang berkebangsaan Siro Fenisia,
Perempuan yang perumpamaan yang diucapkan Yesus itu diambil dari kebiasaan orang Yunani, bukan orang Yahudi. Orang Yunani menganggap anjing bukan binatang yang najis, tetapi peliharaan yang biasa memang adanya di dalam rumah. Karena bagi dia anjing ada di meja dekat manusia itu biasa. Karena anjing memang hewan peliharaan. Saya pun pelihara anjing, Bapak Ibu di pastori. Kalau makan gak ada dia, justru saya yang nyariin. Karena jam makan kami sama, cuma beda piring sama beda lauk. Jadi perempuan ini tentu gak merasa terhina, gak merasa gimana-gimana, dan memang Tuhan Yesus pun tidak bermaksud untuk menghina dia. Nah sekarang kenapa Tuhan Yesus memilih perumpamaan itu? Ini kan yang jadi pertanyaan besar bagi kita. Kok kesannya perumpamaan yang kasar begitu? Tuhan Yesus ini pernah mengatakan bahwa ia diutus untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang di antara orang Israel. Kalau kita lihat di dalam Matius 15 ayat 24. Jadi dia datang pertama-tama untuk orang Israel. Dan hal ini juga menjadi alasan bagi Paulus di dalam pewartaannya mencari rumah ibadat orang Yahudi lebih dulu. Kalau di situ diterima, dia mengajar di situ. Kalau tidak, dia pergi dan mengajar kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, maksud perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada ibu itu adalah, biarlah orang-orang Yahudi dulu mengalami semua yang diwartakan Yesus. Setelah itu ia dan utusan-utusannya pergi ke bangsa-bangsa yang lain. Persoalannya, apakah perempuan ini memahami bahwa Yesus harus datang untuk orang Israel lebih dulu? Kemungkinan besar tidak. Yang ia tahu, yang dia pikirin, anaknya menderita dan sakit, dan anak ini butuh pertolongan, itu aja. Makanya perempuan ini menanggapi perumpamaan Yesus dalam arti yang praktis, bukan makna di balik ungkapan itu. Kayak dia menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dalam ayat 30. Ia memang menyampaikan apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Benar bahwa orang tidak akan mengambil makanan yang disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Kalau begitu, anak-anaknya jadi nggak makan, anjingnya yang kenyang. Makanya anak-anak makan dulu, setelah itu lebihnya boleh diberikan kepada anjing. Tetapi menurut pemikiran si ibu ini, loh kan anjing di bawah meja juga bisa makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Artinya bisa dong sebenarnya dalam waktu yang sama, anak-anak itu dan anjing itu tetap makan. Memang perempuan Sirofenisia ini kemungkinan besar tidak memahami perumpamaan Yesus di dalam konteks Yahudinya Yesus. Tetapi jelas dia menempatkan diri pada posisi anjing, dan dalam posisi seperti itu dia tidak merasa terhina. Dia menantikan dengan aktif kalau ada remah yang dijatuhkan oleh anak-anak tuannya. Dan dia sudah puas menerima remah-remah itu. Remah-remah itu lebih dari cukup untuk memulihkan anaknya yang sedang menderita. Bapak Ibu, sang ibu ini menunjukkan bukan hanya ia punya keyakinan dan pengharapan bahwa Yesus sangat mampu memulihkan kondisi anaknya, tetapi ia juga punya daya tahan, daya bertahan yang tinggi, dan dampaknya apa? Ia tidak cepat menyerah. Bagi Yesus, perkataan perempuan itu menunjukkan kepercayaan, menunjukkan imannya. Iman yang dinyatakan dalam tindakan yang tidak mudah menyerah. Iman yang juga menurut Yakobus di dalam bacaan kedua kita terlihat di dalam tindakan atau perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Apa dampak dari iman yang seperti itu? Tuhan Yesus mengatakan kepada ibu ini bahwa setan telah keluar dari anaknya. Mendengar perkataan Yesus, perempuan itu segera pulang. Ia mendapati memang anaknya sedang berbaring di tempat tidur dan tidak lagi ada setan yang merasukinya.
Bagaimana dengan iman kita? Setangguh apa kita tetap bertahan dan berkarya kepada dan karena Allah? Bapak Ibu, ketabahan menjadi kunci sikap iman yang konkret. Ketabahan adalah bukti bahwa kita meyakini bahwa Allah senantiasa berjalan bersama kita dalam segala kondisi dan keadaan. Tabah bukan berarti berjalan tanpa semangat dan usaha, namun sebuah sikap optimis dan aktif. Untuk apa? Untuk terus gigih menyelaraskan keinginan dan harapan kita dengan karya Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Selamat berjalan di dalam ketabahan. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami mensyukuri setiap momen dan hari yang Kau berikan bagi kami. Di dalamnya kami mau untuk selalu mengingat dan belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kesungguhan untuk tabah dalam menjalani kehidupan. Kami berdoa bagi anak-anak yang mulai bersekolah tatap muka maupun yang masih menjalani pembelajaran jarak jauh, beserta juga para pengajar yang berproses bersama mereka. Biarlah melalui ketekunan untuk belajar dan mengajar, pun di dalam masa yang tidak mudah, mereka tetap dapat mengusahakan yang terbaik dan menghasilkan buah yang baik juga. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya memberikan pemulihan serta kekuatan. Kami berdoa bagi mereka yang ada dan berjuang di dalam pergumulan. Tuhan juga bersama-sama mereka untuk memberi pertolongan. Mampukan juga setiap kami untuk saling menaruh kasih dan peduli bagi terhadap keadaan sesama kami. Sebagai bukti iman kami kepada Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, GKI Kutoarjo dan Bajem Prembun. Saat ini kami masih terbatas untuk bertemu, namun kami percaya kasih Kristus tetap menjadi dasar bagi kami untuk tetap menjalin persekutuan sebagai satu keluarga besar di dalam Allah. Kami berdoa bagi situasi saat ini yang masih mengharuskan kami untuk menjaga diri dan sesama secara ekstra karena pandemi yang masih kami hadapi. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap prosesnya melalui pemerintah kami. Tuhan yang memberi hikmat dan pertolongan bagi mereka yang harus mengambil berbagai keputusan yang terbaik bagi negeri ini dengan berbagai hal di dalamnya. Harapan dan ungkapan syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah menghayati bahwa persembahan yang kita berikan adalah ungkapan syukur kita kepada Allah, Sang Pemberi Berkat. Kita mendasari persembahan pada minggu ini dengan mengingat bahwa
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Waktu pagi, tabur delegasi, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surga, di kebayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari jemaat kita menaikkan doa persembahan. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kalau pada saat ini kami diizinkan untuk beribadah, walaupun kami beribadah melalui online di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami, biarlah Tuhan saja yang memimpin menyertai kami, memberikan berkat dan rezeki buat kami. Juga kami diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah Tuhan saja yang menguduskan dan menyucikannya, sehingga dapat dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan, inilah doa persembahan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan susah. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan susah. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Marilah saudara kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.